Selamat pagi teman-teman sekalian. Puji syukur kepada Tuhan karena dengan berkat-Nya kita semua bisa melakukan debat diskusi pada hari ini. Tapi yang akan kami bicarakan mengenai pemberlakuan PSBB di Provinsi Sulawesi Selatan. Saya George Cesar selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota diskusi. Yang pertama adalah Fauzia, yang kedua adalah Jihan Galuh Tahir, yang ketiga Junior Basir. Hai. Selanjutnya saya akan menyajikan materi. Jadi materi PSBB yang pertama yaitu apa itu PSBB. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 pasal 1, dijelaskan bahwa pembatasan sosial berskala besar merupakan pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. PSBB itu sendiri merupakan salah satu strategi pemerintah dalam mencegah kemungkinan penyebaran virus corona, yang mana juga telah tertuang dalam peraturan PMK nomor 9 tahun 2020. Tertulis pula dalam peraturan PMK nomor 9 tahun 2020 pasal 2 bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai PSBB, maka suatu wilayah, provinsi, kabupaten, kota harus memenuhi dua kriteria. Pertama yaitu jumlah kasus atau kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan secara cepat ke beberapa wilayah. Sementara kriteria kedua adalah wilayah yang terdapat penyakit juga memiliki kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa yang terdapat di wilayah atau negara lain. Dari kriteria itulah nantinya Menkes dapat menentukan apakah wilayah atau daerah tersebut layak untuk diterapkan PSBB atau tidak. Apa saja yang dibatasi dalam PSBB? Dengan diterapkannya PSBB, khususnya di Ibu Kota Jakarta, diharapkan hal ini dapat mencegah sekaligus memperlambat penyebaran virus corona di seluruh wilayah Indonesia. Berbeda dengan himbauan social distancing, PSBB dapat dikatakan menerapkan peraturan yang jauh lebih ketat untuk masyarakatnya. Aktivitas di sekolah dan tempat kerja. Membatasi aktivitas sekolah dan di tempat kerja masuk ke dalam hal yang harus diperhatikan selama PSBB berlangsung. Kecuali kantor atau instansi strategi yang memberikan pelayanan ketahanan atau keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar, minyak, gas, kesehatan, perekonomian, keuangan, dan kebutuhan dasar lainnya. Kegiatan keagamaan. Selanjutnya masyarakat juga dihimbau untuk sementara waktu untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah yang berkemungkinan untuk berkontak dengan sekelumpulan orang dalam jumlah banyak. Selain itu, kegiatan keagamaan juga harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta fatwa bahwa pandangan lembaga keagamaan resmi diakui oleh pemerintah. Kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Selama PSBB, kegiatan yang diselenggarakan di tempat atau fasilitas umum harus dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang, pengaturan jarak atau physical distancing. Namun, pembatasan ini tidak berlaku untuk supermarket, minimarket, pasar, toko, atau tempat penjualan obat dan peralatan medis, kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, bahan bakar minyak, gas, serta energi. Selain itu, fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat kegiatan olahraga juga masuk ke dalam daftar yang dikecualikan. Kegiatan sosial dan budaya. Sama halnya dengan kegiatan tempat fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya juga harus diadakan dalam bentuk pelanggaran kerumunan orang. Larangan ini juga berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Operasional transportasi umum. Selama masa PSBB, transportasi umum masih beroperasi seperti biasa. Hanya saja pembatasan dilakukan dengan memperhatikan jumlah penumpang yang naik serta menjaga jarak antar penumpang. Tidak hanya itu, moda transportasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat juga dikecualikan. Yang kedua, fungsi PSBB di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya jumlah orang yang terinfeksi virus corona COVID-19 di Indonesia, maka terhitung mulai dari hari Jumat 10 April 2020, pemerintah mulai memperlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Kebijakan ini tentu tidak dibuat tanpa adanya alasan yang jelas. Ahmad Yuryanto selaku juru bicara pemerintah mengungkapkan bahwa terdapat banyak sekali fungsi PSBB yang dapat kita
yang kita dapatkan sebagai masyarakat, diantaranya seperti mencegah terjadi perkumpulan orang, baik dalam jumlah kecil hingga jumlah besar, dan menekan penyebaran virus corona itu sendiri di kalangan masyarakat. Dengan adanya PSBB, diharapkan hal ini dapat melindungi orang-orang dari penularan COVID-19 hingga kasus terakhir. Namun tentu saja tidak ada kebijakan berhasil tanpa adanya kerjasama dari masyarakatnya itu sendiri. Sabar, mana ini? Selanjutnya adalah sesi tanya jawab dengan peraturan yang saya akan bacakan. Kesempatan tanya jawab kita laksanakan dengan 2 termin. Setiap termin kami buka 3 pertanyaan dan pertanyaan kami berikan 2 sanggahan. Waktu tanya jawab kami dibatasi waktu 5 menit. Selama proses diskusi berlangsung, audiens diharapkan untuk tenang. Saudari Fauzia untuk mengemukakan argumennya. Kepada saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, apa yang pemerintah lakukan itu sudah benar. Dengan melakukan PSBB, memang itu cara yang tepat untuk penularan virus COVID-19. Manfaat yang didapat melalui PSBB ialah mencegah munculnya kerumunan dan berbagai aktivitas publik yang berpotensi menjadi medium penularan COVID-19. Ini penting karena keputusan ini ditujukan untuk melindungi kita semua dari kemungkinan terjadinya penularan COVID-19 dari orang lain. Karena itu kita semuanya bersama untuk memutuskan rantai penularan ini dengan cara tidak melakukan mobilisasi sosial. Begitu menurut saya. Ya, terima kasih atas argumennya. Baik, selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada saudari Jihad Galuh Tahir untuk mengumpulkan argumen kontranya. Kepada saudari saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Argumen saya untuk PSBB yang berlaku di Sulawesi Selatan tentunya ada beberapa pertimbangan untuk masyarakat yang menolak diterapkannya PSBB di wilayah seperti Makassar dan Goa. Pasalnya masyarakat belum cukup disiplin. Lalu kebanyakan warga belum paham betul soal PSBB. Kemudian warga juga tidak ada penegakan hukum atau sanksi bagi yang melanggar, dan jika diterapkan di satu kota atau kabupaten tidak efektif. Di samping itu, ada juga dampak dalam sektor ekonomi. Akses untuk keluar ke toko-toko atau bekerja sangat dibatasi. Oleh karena itu, PSBB menyebabkan banyak kemiskinan bagi masyarakat yang ada di kota maupun di desa. Itu argumen saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya persilakan kepada saudari Juni untuk mengemukakan pendapatnya. Kepada saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan mengemukakan pendapat saya, yaitu seperti yang kita ketahui, PSBB atau singkatan dari pembatasan sosial berskala besar yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan atau Kemenkes dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 agar bisa segera dilaksanakan di berbagai daerah. Menurut saya PSBB ini cukup efektif untuk menangani kasus COVID ini karena asalkan dilaksanakan sesuai dengan peraturan. Tapi pada kenyataannya pelaksanaan PSBB di Makassar ini masih kurang efektif karena masih banyak warga yang melanggar aturan PSBB.
seperti yang kita ketahui memang sekolah, universitas dan kantor-kantor memang ditutup, tapi masih kita lihat kebanyakan orang-orang itu masih berkeliaran di jalan dan masih sering berkumpul di tempat-tempat dan menimbulkan keramaian yang bisa menyebabkan virus corona ini makin menyebar. Jadi menurut saya, jika kita ingin segera menyelesaikan pandemi corona ini, maka kita harus lebih meningkatkan kesadaran kita untuk menaati peraturan PSBB tersebut. Yan. Oh ya, jadi terima kasih kepada Saudari Juni untuk pendapatnya. Jadi saya akan persilakan bagi siapa saja yang ingin menyanggah pendapat orang lain, pendapat yang lain, saya persilahkan. Ingin menyanggah argumen Saudari Jihan karena yang menyatakan bahwa pemerintah melaksanakan PSBB secara ketat. Menurut saya itu memang sudah benar karena semakin ketat pelaksanaan PSBB maka semakin cepat pemutusan penularan COVID-19 ini. Kalau misalnya dikatakan bahwa semakin kurang ekonominya, kan sudah ada sembako yang dibagikan sama pemerintah, itu dibagikan secara merata. Ada yang namanya sembako hanya berupa bantuan program Keluarga Harapan, bantuan langsung tunai, bantuan pangan non tunai, dan masih banyak lagi. Jika sudah mendapatkan salah satu di antara bantuan, maka warga tidak mendapatkan sembako sehingga pembagiannya merata. Jadi sebenarnya ada tahu aku bilang. Jadi sebenarnya pemerintah sudah benar melakukan PSBB secara ketat. Tinggal masyarakatnya saja yang disiplin mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Karena semakin disiplin orang ikuti aturannya ini, maka semakin cepat selesai ini pandemi. Kalau misalnya banyak yang langgar karena mau cari uang, bakal tambah lama selesai ini karantina, lockdown, PSBB bahkan semakin lama. Makanya masyarakat akan semakin miskin. Dan masyarakat akan semakin miskin. Lagi pula ada juga kan sembako, jadi itu bisa dipakai sementara sambil nunggu sampai bulan Juni yang sudah ditargetkan oleh pemerintah. Saudari Jihan atas argumen yang dilontarkan oleh Saudari Fauzia, saya persilahkan. Terima kasih tentang argumen dari Saudari Fauzia. Tapi menurut saya tentang peraturan PSBB yang berlaku di Sulawesi Selatan itu tidak merata seperti halnya Goa. Di Goa terjadi penutupan full di salah satu jalanan yang tidak bisa disebutkan alamatnya. Itu dia menutup seperti bukan pada peraturan PSBB tapi seperti kota lockdown. Yang seharusnya ini menyalahartikan atau menyalahgunakan peraturan PSBB dong. Dan tidak semua peraturan PSBB itu rata dijalankan di Goa. Misalnya dalam satu mobil pribadi yang kecil itu hanya bermuat 2 orang. Tapi ada juga beberapa pengendara mobil yang dibolehkan oleh penjaganya untuk pas, padahal lebih dari 4 orang pada mobil yang kecil. Di sini di mana ketidakrataannya, di mana setaranya peraturan PSBB terjadi.
Dan untuk tadi katanya sembako yang dibagikan itu sembako yang dibagikan untuk rakyat yang membutuhkan itu tidak merata. Buktinya masih ada orang yang memulung, meminta-minta, masih ada yang kesusahan di jalanan. Itu terbukti mereka tidak mendapatkan sembako yang layak. Dan sembako yang mereka bagikan itu tidak hanya sembako yang mereka bagikan itu cuma hanya sekali. Tidak selama misalnya PSBB-nya 3 minggu. Tidak dalam 1 minggu itu terpenuhi ekonominya seseorang. Beda orang yang kerjanya itu cuma bisa dari rumah. Jadi orang yang bekerjanya di luar bagaimana? Begitu tanggapan saya. Oke. Saya ingin menyanggah argumen saudari Jihan bahwa tidak ada tidak ada arahan dari moderator, langsung saja. Langsung malas kak juga. Di rumah aja. Iya. Jadi memang peraturan PSBB itu memang dilakukan secara tidak merata karena sesuai pandemi di daerah tersebut. Misalnya di daerah tersebut lebih banyak orang yang mengidap virusnya atau ada di sana di daerah di mana Lebih banyak gitu, kasus. ya, yang tidak terlalu banyak kasusnya, maka setiap daerah itu pasti beda-beda peraturan PSBB-nya karena sesuai dengan pengidap pandeminya dan Kasusnya. iya kasusnya Sesuai dengan kondisi lingkungannya atau wilayahnya. sesuai dengan kondisi wilayahnya atau lingkungannya. Nah, PSBB juga itu tidak sembarangan dilakukan karena ada syarat-syarat yang memang harus disetujui oleh pusat baru kita boleh melaksanakan PSBB. Nah, Goa itu sudah termasuk wilayah terbanyak kedua setelah Makassar, wilayah terbanyak yang mengidap pandemi ini, yang sudah terkena virus ini, kedua setelah Makassar. Nah, masalah sembako itu kan banyak bagian-bagiannya. Ada yang berupa sembako, bantuan program keluarga harapan, bantuan tunai langsung, bantuan pangan non tunai, dan masih banyak lagi. Mungkin mereka sudah dapat salah satu di antaranya, tapi dia rasa belum dapat sembako yang misalnya non tunai kayak sembako makanan begitu. Nah, dia kira itu tidak kebagian, makanya dia merasa tidak adil, padahal semuanya dapat. Gitu menurut saya. Tunggu dulu, terus rata-rata yang kita temukan dia sudah dapat PKH. PKH itu program keluarga harapan. Sudah dapat BPNT, bantuan pangan non tunai, dan juga mau sembako. Itu yang masalah. Kalau ini semua double penerimanya, tidak akan mungkin tersalurkan dan tidak akan mungkin semua bisa mendapatkan karena ya makanya dikasih beda-beda caranya. Mengerti kok maksudku kah? Enggak. Apa mengerti kan? Rata-rata itu yang kita lihat yang kita temukan dia sudah dapat PKH, sudah dapat BPNT, tapi mau juga sembako. Nah, itu yang masalah. Kalau ini semua double penerimanya tidak akan mungkin tersalurkan dan tidak akan mungkin semua bisa mendapatkan. Kalau mau double tidak bakal cukup. Jadi beda-beda, ada yang cuma uang dikasih, ada yang memang sembako memang. Nah, itu yang biasa dikasih uang mau juga sembako. Jadi merasa dia ndak adil, padahal adil, Ji. Oke. Menurut saya itu harus bukan cuma pemerintah saja yang mengambil peran, tapi masyarakat juga mengambil peran yang penting dalam pemberlakuan PSBB ini. Karena kalau cuma pemerintah saja yang gencar dalam pelaksanaan PSBB ini dan masyarakatnya masih banyak yang melanggar, menurut saya PSBB ini tidak akan berjalan dengan mulus dan penyebaran virus corona ini akan tidak diketahui kapan berakhirnya. Jadi masyarakat juga harus mematuhi peraturan
peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan pemerintah juga harus lebih memperhatikan lagi apakah pelaksanaan PSBB ini sudah sesuai dan sembako-sembako yang akan dibagikan itu sudah tersalurkan dengan baik, begitu. Oh iya. Terima kasih atas argumen dari Saudari Juni. Jadi bagaimana ini? Lanjut apa? Iya, saya setuju. Ya, bagaimana dengan pendapat peserta lain? Saya setuju dengan argumen yang dikatakan oleh Saudari Juni. Oke, saya setuju dengan argumen Saudari Juni. Ya, jadi dari debat ini saya bisa simpulkan bahwa PSBB yang dilakukan oleh pemerintah adalah langkah yang sudah tepat. Jadi untuk langkah yang sudah sangat tepat yang diberikan oleh pemerintah untuk menangani pandemi ini, kita sebagai masyarakat harus mendukungnya dengan menaati peraturan-peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Walaupun memang pandemi ini membuat ekonomi kita menjadi turun atau tingkat ekonomi menurun karena pekerjaan yang tidak terselesaikan atau terhambat karena PSBB yang diberlakukan, itu semua orang sama juga merasakannya. Jadi kita sebagai masyarakat harus benar-benar siap untuk menghadapi pandemi ini. Jadi untuk semua bantuan-bantuan yang dari pemerintah yang sudah diberikan, menurut saya sabar kat kau nanti di situ masih berpikir kak, itu bantuan-bantuan yang sudah diberikan ke pemerintah untuk masyarakat. Menurut saya juga itu sudah sangat baik dan sudah dijalani dengan baik. Hanya saja kadang masyarakat tidak tahu bagaimana cara untuk mendapatkannya atau bagaimana cara untuk melapor kepada pemerintah bahwa mereka belum mendapatkannya. Atau mungkin masyarakat ada juga yang hanya masa bodoh tapi tetap juga berkomentar buruk terhadap perilaku pemerintah. Jadi untuk PSBB yang diberlakukan oleh pemerintah khususnya di Sulawesi Selatan, semua dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, entah itu pemerintah dan masyarakat, supaya bisa berjalan dengan baik sehingga kita bisa melewati pandemi ini dengan cepat dan tidak akan memakan korban lagi. Terima kasih.